Sampai berjumpa kembali, mudah-mudahan kawan-kawan ada pada keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mereview sebuah film seri tentang zombie dalam versi yang lain, yaitu film The Last of Us, yang tayang di HBO Indonesia. Kenapa saya sebut zombie versi lain? Karena penyebab manusia menjadi zombie di film ini berbeda dengan film-film yang lainnya. Di film ini penyebab manusia menjadi zombie adalah jamur yang menyerang otak manusia, berkembang biak, lalu mengendalikan otak manusia. Film The Last of Us ini bergenre drama, fiksi ilmiah dengan tema post-apokaliptik yang artinya umumnya menceritakan kehidupan setelah kejadian besar yang memporak-porandakan peradaban, dan juga thriller, menegangkan, dan memang sungguh-sungguh menegangkan ketika kita menontonnya. Cerita film The Last of Us dibuat oleh Craig Mazin dan Neil Druckmann sebagai sutradara untuk HBO. Film ini diadaptasi dari sebuah game terkenal dengan judul yang sama tahun 2013 yang dikembangkan oleh Naughty Dog. Dan di situs IMDb film The Last of Us memiliki nilai poin 8,9 dari 10 poin. Ini jelas sebuah tontonan yang sempurna bagi para penggemar film. Oke, selanjutnya mari kita bedah The Last of Us episode ke-1. Diawali dengan sebuah pembicaraan dua orang doktor ahli mikroorganisme dan epidemiologi pada acara talk show sebuah televisi Amerika Serikat pada tahun 1968. Dr. Schoenhaus yang diperankan oleh Christopher Heyerdahl adalah seorang ahli virus. Dokter tersebut memprediksi bahwa kekhawatiran terbesar umat manusia adalah serangan sesuatu yang mirip influenza yang disebabkan virus, menyebar melalui udara. Intinya virus yang ada di suatu tempat akan bisa menyebar dengan cepat ke tempat yang lain seluruh dunia. Dunia menjadi sakit sekaligus. Kemudian sang pembawa acara bertanya pula kepada Dr. Neumann yang perankan oleh John Hannah, yang juga merupakan ahli epidemiologi, apakah prospek pandemi yang diakibatkan oleh virus membuat Anda terjaga juga? Tidak, kata Dr. Neumann. Kenapa? Karena manusia sudah sering berperang melawan virus, dan selalu dimenangkan oleh manusia. Lalu apa kekhawatiran Anda kalau bukan virus, bakteri? Bukan, kata Dr. Neumann lagi. Virus bukan, bakteri bukan, lalu apa? Kata pembawa acara, jamur. Kata Dr. Neumann. Semua orang mentertawakannya. Karena jamur nampak tidak berbahaya, kenapa ada khawatir pada jamur? Timpal pembawa acara, sebab ada jamur yang tak membunuh tapi mengendalikan. Virus bisa menyebabkan kita sakit, tapi jamur bisa mengubah pikiran. Kalau seandainya masuk ke dalam kontak, akan bisa menimbulkan halusinasi, dan jamur juga butuh makanan, maka dia akan perlahan melahap inangnya dari dalam, tapi dia akan menjaga bonekanya untuk tetap hidup dengan mencegah pembusukan, karena jamur mempunyai penisilin. Dr. Schoenhaus nampak tidak puas dengan statement Dr. Neumann. Dr. Schoenhaus berkata, bahwa infeksi jamur jenis ini memang nyata tapi tidak terjadi pada manusia, katanya. Betul, timpal Dr. Neumann, jamur tidak akan hidup apabila suhu inangnya rata-rata di atas 34 derajat Celcius. Tapi bagaimana, kalau seandainya suhu bumi makin naik setiap tahunnya, maka kemungkinan, beberapa puluh tahun ke depan, jamur bisa beradaptasi dengan suhu di atas 34 derajat Celcius. Artinya memungkinkan mereka mampu hidup pada tubuh manusia, pada otak manusia. Bagaimana kalau hal itu benar-benar terjadi? Tanya pembawa acara. Kita akan kalah, kata Dr. Neumann. Kemudian plot cerita beralih ke 35 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2003, prediksi Dr. Neumann 35 tahun yang lalu, mungkin menjadi kenyataan, di mana suhu bumi makin tahun makin bertambah hangat, dan benar saja, ternyata ada beberapa jenis jamur yang mampu berevolusi. Dan umat manusia pada masa itu, tidak pernah menyadari akan apa yang terjadi. Pada tahun 2003, pada pagi hari yang sangat cerah, kita akan menyaksikan bagaimana kehidupan yang normal dari para tokoh utama di episode pertama ini. Ada Sarah Miller yang diperankan oleh Nico Parker. Sarah Miller adalah anak sematawayang Joel Miller, tokoh utama dari film ini. Joel Miller diperankan oleh Pedro Pascal. Dia adalah seorang mantan tentara Amerika Serikat yang kini menjadi seorang penyelundup, dan juga bekerja sebagai seorang kontraktor.
Kemudian dalam keluarga itu ada juga Tommy yang diperankan oleh Gabriel Luna. Tommy adalah merupakan adik kandung dari Joel Miller. Pada saat mereka sedang sarapan bersama, terdengar berita dari sebuah radio, bahwa di kota Jakarta sedang terjadi kerusuhan yang terus berlanjut. Joel Miller bertanya kepada Tommy, di mana itu Jakarta? Tommy bilang tidak ingat, yang pasti itu adalah negara. Tapi Sarah Miller menjawab, bahwa Jakarta bukan sebuah negara, melainkan adalah ibu kota dari negara Indonesia. Saat pertama kali menonton, saya sempat heran juga, kenapa nama Jakarta, lalu Indonesia, masuk dalam plot film ini. Tapi nanti di episode kedua, kawan-kawan akan tahu, kenapa Jakarta lalu Indonesia, ada dalam cerita film ini. Kemudian setelah mereka selesai sarapan, Joel Miller menghantarkan Sarah Miller menuju sekolah. Sebelum berangkat Sarah membawa dulu jam tangan ayahnya, untuk diperbaiki. Dan di depan rumahnya mereka bertemu dengan tetangganya yang sudah lansia. Mereka bilang bahwa kangen kepada Sarah karena sudah lama tidak berkunjung ke rumahnya mereka. Sepulang sekolah, sebelum menuju rumah Sarah terlebih dahulu singgah isi dan semacamnya hari ini di jalanan. Di rumahnya Bu Koni, Sarah berjalan mendekati ibunya Bu Koni yang sudah sangat tua. Dia memperhatikan nampak tidak seperti biasanya. Setelah selesai membuat kismisnya, Sarah segera permisi untuk pulang, dan ketika Sarah melewati ruangan di mana ada ibunya Bu Koni dan Mercy anjingnya, Sarah melihat kejanggalan pada ibunya Bu Koni dan anjingnya tersebut. Ketika Sarah keluar dari rumah Bu Koni, di angkasa nampak pesawat tempur militer berseliweran dengan sangat sibuk. Malam harinya, sekitar pukul 22 malam, Sarah bertemu dengan ayahnya. Sarah memberikan hadiah jam tangan kepada ayahnya yang berulang tahun hari itu, karena Sarah sudah memperbaikinya tadi siang. Joel nampak sangat senang sekali, dan bangga terhadap anaknya. Kemudian malam itu Joel menerima telepon dari Tommy. Tommy bilang bahwa dia dipenjara, akibat kejadian di suatu bar. Dia memukul pengunjung hingga pingsan. Dan Tommy memohon malam itu juga untuk segera membebaskannya dari penjara, kepada Joel. Lalu kemudian Joel pun pergi meninggalkan Sarah yang sedang tertidur pulas, untuk menyelamatkan Tommy adiknya. Sekitar tengah malam Sarah terbangun, karena terganggu oleh suara dan cahaya-cahaya helikopter dari luar, lalu dia mencari ayahnya yang tidak ada di rumah. Sarah menyalakan televisi ternyata ada peringatan dari pemerintah, yang menyatakan bahwa penegak hukum dan layanan darurat ada di area, dan akan menghubungi dengan instruksi lebih lanjut. Kemudian Sarah dikagetkan dengan suara keras pada jendela kaca. Itu ternyata Mercy, anjingnya Bu Koni, yang seolah-olah memberitahu kepada Sarah. Dan ketika Sarah menggusur Mercy untuk menyeruh anjing itu masuk kembali ke dalam rumah, ada nampak keanehan, anjing itu seperti ketakutan. Sarah sangat kaget, karena di lantai nampak banyak darah. Dia masuk menelusuri darah tersebut, dan ternyata berasal dari Tuan Adler yang sudah tergeletak dengan tubuh penuh darah. Ketika Sarah semakin dekat, dia semakin kaget, karena yang melakukan pembunuhan itu adalah nenek tua ibunya Bu Koni sendiri, yang sudah terinfeksi, sehingga berubah seperti zombie. Melihat Sarah, maka ibunya Bu Koni, yang sudah berubah seperti zombie bangkit, lalu mulai mengejar Sarah. Namun Sarah berhasil keluar rumah Bu Koni, dan untungnya dia ketemu dengan ayahnya serta pamannya, dan segera Joel menyuruh Sarah untuk masuk ke mobil. Tommy mampu menembak dengan tepat ibunya Bu Koni yang sudah menjadi zombie, tapi aneh, walaupun sudah tertembak, dia bisa bangkit lagi, dan segera mengejar mereka bertiga. Karena mereka diserang kembali, maka Joel pun memukul dengan keras kepala zombie tersebut, sehingga akhirnya tersungkur.